Negatif ataupun positif, emosi adalah salah satu bentuk dari kekuatan dan mampu mengubah hidup seseorang. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan emosi? Kita terbiasa menemukan emosi sebagai gambaran kemarahan, kesedihan, kekecewaan, dan lain-lain. Dalam ilmu psikologi, emosi diartikan sebagai pola reaksi kompleks yang melibatkan pengalaman, perilaku, dan fisiologis yang digunakan untuk menangani masalah atau peristiwa penting yang dialami oleh individu. Sebenarnya emosi itu apakah marah? Mungkin banyak dari Anda yang menganggap emosi adalah hal yang negatif seperti marah. Namun pada faktanya ada sebagian macam emosi, tidak hanya marah saja. Berbagai macam emosi ini memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan suatu tindakan. Apa sih yang menyebabkan emosi itu muncul? Banyak sekali penyebab seseorang marah, tetapi pada umumnya seseorang marah karena merasa diremehkan, diperlakukan tidak adil, disakiti, terancam, diserang, gagal mencapai tujuan, frustasi, tidak berdaya, atau putus asa. Sebenarnya emosi itu berbahaya atau tidak? Energi yang diakibatkan oleh emosi merupakan energi yang tidak baik untuk kesehatan bagi tubuh. Energi dari emosi yang dipendam dapat menyebabkan tumor, pengerasan arteri, sendi kaku, dan dapat melemahkan tulang, sehingga dapat menyebabkan penyakit kanker, melemahkan sistem kekebalan tubuh, dan juga tubuh akan rentan terhadap penyakit. Dan apa sih dampak positif dari emosi? Selain itu, emosi juga berdampak positif, yaitu bisa berbentuk high energy seperti kegembiraan atau low energy seperti ketenangan. Berikut adalah 5 jenis emosi yang seringkali membunuh kita secara perlahan-lahan dari dalam. 1. Rasa marah. Kontrol rasa marahmu sebagai rasa marah yang lebih baik yang bisa mengontrol hanya diri kamu. Apabila di dalam dirimu muncul rasa marah yang begitu menggebu-gebu, cara mengatasinya adalah jauhi, berikan jarak terhadap sumber rasa marah itu. 2. Atur dan perlambat pernafasan. Tenangkan diri kamu setenang-tenangnya. 2. Kesepian. Ya, jangan salah. Orang yang merasa kesepian cenderung memiliki emosi yang tidak stabil. Kamu bisa saja dikelilingi banyak orang dan tetap merasa kesepian, dan juga kamu akan selalu marah dengan diri kamu sendiri. Cara mengatasinya adalah bangun hubungan yang baik dengan dirimu sendiri, bangun hubungan dengan orang lain, dan bersosialisasilah agar kamu tidak merasa kesepian. 3. Rasa cemas. Ya, rasa takut yang muncul akan kemungkinan-kemungkinan di masa depan yang belum terjadi. Overthinking yang berlebihan membuat kamu mencemaskan masa depan, mencemaskan hidup kamu di hari tua, dan mencemaskan hal yang belum tentu akan terjadi, akan menimbulkan emosi yang tidak terkendali di dalam diri kamu. Untuk mengatasinya, kamu jangan diam saja, melakukanlah olahraga, kerja, cari hobi yang bisa membuatmu menjadi rileks dan melupakan rasa kecemasan itu. Jadilah orang yang aktif. Semakin kamu pasif, semakin banyak ruang untuk merasa cemas dan berpikir overthinking dengan kehidupan ini. 4. Rasa iri.
Rasa iri dan cemburu adalah hal yang sulit bagi kita untuk dihindari di zaman sekarang. Rasa iri pun bisa menyebabkan emosi yang berkelanjutan pada diri kita. Cara mengatasinya adalah cari tahu kekuatan diri kita sendiri, berkompetisilah dengan diri kamu sendiri, bukan dengan orang lain. Puasa sosial media. Ya, jarangkanlah atau luangkanlah waktu untuk diri kamu sendiri. Jangan selalu scroll bermain sosial media. Terkadang sosial media itu mampu menumbuhkan rasa iri sosial karena melihat postingan orang lain. 5. Penyesalan. Perasaan yang menyiksa diri kita di masa sekarang akibat kesalahan kita di masa lalu. Penyesalan itu membuat emosi di dalam diri kita tidak stabil. Cara mengatasinya adalah berdamailah dengan masa lalu, pelajarilah apa yang harus kita pelajari untuk menghadapi masa depan. Kita nggak akan pernah sempurna seperti manusia lainnya karena pada dasarnya manusia tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Teruslah belajar dan berproses karena pada akhirnya nanti kita akan menemukan titik pencapaian kita melalui proses dan pembelajaran yang telah kita lalui. Nah, marilah kita semua kontrol emosi agar kita tidak bisa terbebani atau kita bisa menjadi orang yang berpositif thinking. Jadi, sebaiknya emosi itu dikontrol agar diri kita menjadi lebih produktif dan jauh lebih baik. Terima kasih.